Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keluarga kalian di rumah. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pendidikan sejarah Islam ataupun sirah. Ya, dan pada kali ini insya Allah kita akan melanjutkan materi pada halaman 43 ya, tentang materi penaklukan Syam dan Palestina. Namun sebelum melanjutkan kepada pembelajaran, seperti biasa Bapak akan menyampaikan adab-adab dalam majelis ilmu. Ya, yang pertama adalah niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala, kemudian berdoa dan memohon ilmu yang bermanfaat. Ketiga, mendengarkan materi dari Bapak dengan baik. Keempat, diam dan tidak ngobrol. Kelima, menulis materi yang disampaikan oleh Ustadz. Kemudian keenam adalah mengamalkan ilmu yang didapatkannya. Yang ketujuh adalah dakwahkan kepada karib atau kerabat terdekat. Naam, silahkan dibuka anak soleh dan soleha buku paketnya pada halaman 43. Penaklukan Syam dan Palestina. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui penjelasan dari guru, siswa dapat mengetahui tentang penaklukan Syam dan Palestina dengan baik. Taib. Sebelum kita melanjutkan materi, akan mengulang dulu pelajaran yang telah lalu kita bahas bersama. Ya, coba masih ingat apa enggak? Dalam penaklukan wilayah Irak, siapakah orang yang ditunjuk Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai panglima tertinggi Islam? Silahkan dijawab. Ayo, siapa? Barakallahu fiik, betul. Namanya adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kemudian, tugasnya apa sih yang dijalankan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dalam penaklukan Irak? Ayo, masih ingat? Iya, betul. Tugasnya adalah menaklukkan kota-kota di Irak. Naam, yang terakhir. Satu lagi ya. Siapakah yang menggantikan posisi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berangkat menuju Syam atas perintah Abu Bakar As-Siddiq? Naam, namanya Mutsanna bin Harithah radhiyallahu anhu. Masya Allah ya. Semoga kalian hafal dan mengingatnya. Naam, kita lanjutkan penaklukan Syam dan Palestina. Di sini ada penaklukan Syam dan Palestina dan ada pertanyaan ya. Untuk nomor 1 sampai 5 ini kalian nanti jawab di buku masing-masing dan akan Bapak kasih jawaban. Yang pertama, perang yang terjadi di Syam semasa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih hidup adalah perang Mu'tah. Ya. Perang Mu'tah insyaallah di lain kesempatan akan kita ceritakan ataupun sampaikan tentang bagaimana terjadinya perang Mu'tah dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan materinya ya. Pada saat itu Syam dan Palestina berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Nah, lihat ada footnote nomor 15. Apakah itu? Nah, pada masa itu kerajaan Romawi adalah sebuah kerajaan adikuasa. Nah, ada dua kerajaan adikuasa pada masa itu yaitu kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Nah, kemudian peperangan antara pasukan muslimin dengan pasukan Romawi sudah dimulai sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penaklukan wilayah Syam berhasil dilaksanakan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengirimkan 4 pasukan untuk menaklukkan wilayah Syam. Nah, 1, 2, 3, 4 ya. Insyaallah akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, 4 pasukan yang dikirimkan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah yang pertama, pasukan di bawah komando Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Yang kedua
adalah pasukan di bawah komando Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Yang ketiga adalah pasukan di bawah komando Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu. Yang keempat, pasukan di bawah komando Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Nah, 4 pasukan muslimin ini sampai di wilayah Syam dan Palestina pada tahun 13 Hijriyah. Ya, ingat, pasukan ini sampai di Syam dan Palestina pada tahun 13 Hijriyah. Nah, disinilah terjadi sejumlah pertempuran. Anak soleh dan soleha, di sini ada perang yang paling penting. Ya, perang yang paling penting adalah yang pertama, perang Ajnadain pada tahun 13 Hijriah. Lihat footnote-nya 16. Nah, Ajnadain ini termasuk di wilayah Palestina. Dalam perang ini, pasukan muslimin di bawah Panglima Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu yang berhadapan dengan pasukan Romawi. Nah, pasukan muslimin ini Masya Allah berhasil mendapatkan kemenangan atas pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, perang paling penting adalah penaklukan kota Damaskus pada tahun 14 Hijriah. Kota ini dikepung oleh pasukan muslimin selama 70 hari. Panglima Khalid bin Al-Walid dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhuma berhasil menembus benteng pertahanan kota Damaskus dan menaklukkan kota ini. Setelah itu, pasukan muslimin bergerak menuju berbagai kota di Syam dan berhasil menaklukkan semua kota tersebut. Masya Allah, ya. Atas izin dan pertolongan Allah, maka kota-kota di Syam itu berhasil ditaklukkan oleh pasukan muslimin. Dalam hal ini pasukan yang dipimpin oleh Panglima Islam tertinggi saat itu adalah Khalid bin Al-Walid dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhuma. Nah, di sini ada pertanyaan. Pada masa pemerintahan Khalifah siapakah Damaskus berhasil ditaklukkan? Nah, siapa coba? Ayo dijawab ya. Nah, sekarang yang nomor 3. Nomor 3 adalah perang Yarmuk pada tahun 15 Hijriah. Lihat footnote-nya nomor 17. Terjadi di lembah Yarmuk yang terletak di sebelah utara sungai Jordan di dekat dataran tinggi Jaulan ataupun Golan, ya. Nah, di sini kenapa disebut perang Yarmuk? Karena tadi, ya, ini Yarmuk ini nama sebuah lembah, ya, lembah Yarmuk. Ataupun ada perang Mu'tah misalkan yang tadi, ya, di awal peperangan pada masa Rasulullah ada perang Mu'tah. Nah, itu Mu'tah itu adalah nama suatu daerah ataupun tempat. Kemudian Abu Ubaidah menugasi pada perang ini pasukan muslimin dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, sedangkan Romawi di bawah pimpinan Heraklius atau Hirakla, ya. Abu Ubaidah menugasi Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhuma untuk mengatur pasukan. Meskipun kalah dalam hal jumlah dan persenjataan, pasukan muslimin berhasil meraih kemenangan. Nah, Masya Allah, atas kekuasaan dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun pasukan muslimin yang dipimpin oleh Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid ini dengan pengaturan strategi perang yang baik, kemudian yang bagus, dan tentunya dengan keyakinan bahwa ini adalah jihad. Jihad di mana di sini mereka semangat untuk meraih apa? Surga. Ketika mati itu dapat surga, ya. Tujuan mereka dalam jihad tersebut ada 2. Yang pertama adalah mati sebagai jihad dengan syahid dan mati sebagai syahid. Ya, itu tujuan mereka itu adalah mati ataupun meninggal dalam keadaan syahid. Ya. Kemudian yang keempat adalah penaklukan Baitul Maqdis pada tahun 16 Hijriah. Naam, di sini ada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bergerak menuju Al-Quds, lalu mengepung kota ini. Penduduknya meminta perdamaian dan mensyaratkan agar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sendiri yang menerima kunci-kuncinya. Naam. Sesampainya di Quds, Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu
melakukan sholat 2 rakaat, ya, sesampainya di Al-Quds, ya. Khalifah Umar bin Al-Khattab sekali lagi melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Al-Aqsa. Di Quds beliau membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Umar bin Al-Khattab. Beliau memperlakukan penduduk kota Quds dengan baik, masya Allah, ya. Dalam di kota Quds ini, alhamdulillah, ya, ketika Amr bin As bergerak menuju Quds lalu mengepung kota ini, ya, penduduk meminta perdamaian karena ketakutan, ya, ketakutan oleh pasukan muslimin, masya Allah, ya. Mereka memintakan perdamaian kepada kaum muslimin. Naam, anak soleh dan solehah, mungkin untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan saja. Insya Allah tugas yang tadi Bapak sampaikan silakan kalian isi dan kerjakan, nanti dikumpulkan ataupun difoto, kemudian dikirimkan tugasnya, dan insya Allah pekan depan di waktu yang lain insya Allah Bapak akan menceritakan tentang perang Mu'tah, ya, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.